Perkenalkan, nama saya Fitrianingsi. Saya akan menjelaskan tentang perbankan syariah merupakan suatu perusahaan syariah. Perbankan syariah suatu perusahaan syariah merupakan lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat lain yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Haris Azhar. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Nah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 itu, secara hukum terdapat peluang yang besar bagi pengembangan sektor perbankan di Indonesia. Nah, Bank Indonesia sebagai pemegang otoritas perbankan ini telah mengeluarkan produk hukum yang secara khusus mengatur operasional perbankan syariah. Produk hukum yang dimaksud ini berupa Peraturan Bank Indonesia atau PBI, dan lebih teknisnya lagi berupa Surat Edaran Bank Indonesia atau SEBI tentang akad penghimpunan dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Nah, pada dasarnya ini produk yang ada pada perbankan syariah itu sama dengan produk yang ada pada perbankan konvensional. Yang membedakannya adalah bahwa produk yang ada di bank syariah itu tidak boleh mengandung unsur-unsur yang haram, yaitu unsur seperti perjudian, ketidakpastian, bunga, suap, dan unsur batil. Nah, sebagai gantinya itu dapat diterapkan akad prinsip syariahnya dalam produk perbankan tersebut. Nah, hal ini berlaku baik pada produk penghimpun dana, penyaluran dana, maupun produk yang dibilang jasa. Nah, untuk itu, maka pihak bank syariah kaitannya dengan kegiatan penghimpunan dana dari masyarakat tinggal melihat atau menanyakan kepada nasabah apa motif dibaliknya. Dalam hal nasabah menginginkan faktor keamanan, maka bank dapat menawarkan produk berupa giro atau tabungan yang memakai prinsip titipan. Dengan memilih giro wadiah atau tabungan wadiah, maka nasabah dapat mengambil uangnya sewaktu-waktu sejumlah yang ia simpan tanpa menanggung risiko akan kehilangan dananya. Nah, namun apabila yang menjadi motif nasabah adalah untuk mendapatkan keuntungan atau investasi, maka bank dapat menawarkan berupa produk giro atau tabungan deposito berdasarkan prinsip bagi hasil melalui giro mudharabah, tabungan mudharabah, atau deposito mudharabah. Maka nasabah berpeluang mendapatkan keuntungan dari uang yang disimpannya tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati di awal akad. Baik, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wita Supitri dari kelas 4A Akuntansi Syariah. Saya di sini akan melanjutkan materi teman saya, yaitu tentang motif nasabah dalam menyimpan dana di bank syariah. Yang bersangkutan adalah dalam rangka mendapatkan keuntungan atau motif investasi, maka bank dapat menawarkan kepadanya produk berupa giro, tabungan, atau deposito berdasarkan prinsip bagi hasil. Sedangkan kalau di bank konvensional mengenai produk penyaluran dana, ini biasanya dalam bentuk kredit atau pinjaman yang didasarkan pada sistem bunga. Adapun motif nasabah dalam memanfaatkan produk penyaluran dana yang ada di bank syariah. Yang pertama yaitu nasabah membutuhkan dana untuk suatu kegiatan usaha atau tambahan dana untuk ekspansi kegiatan usaha. Apabila bank syariah menemukan nasabah yang membutuhkan dana untuk suatu kegiatan usaha profesif, maka setelah melalui studi kelayakan nasabah dimaksud bisa diberikan pembiayaan dengan skim mudharabah dimaksud, di mana 100% dana semata-mata berasal dari bank. Sedangkan dalam bank syariah menemukan nasabah yang membutuhkan dana dalam rangka ekspansi usaha, maka setelah melalui studi kelayakan, nasabah diberikan pinjaman dengan skim mudharabah.
Yang kedua, nasabah membutuhkan dana untuk pengolahan barang konsumsi atau barang produksi. Apabila bank syariah menemukan nasabah yang membutuhkan dana untuk kepentingan pembeli barang konsumsi atau barang produksi, maka akan lebih tepat jika bank syariah dimaksud setelah melalui studi kelayakan memberikan pembiayaan yang didasarkan pada akad jual beli. Yang ketiga, nasabah yang membutuhkan manfaat atas suatu barang. Apabila bank syariah menemukan nasabah yang berkeinginan menikmati manfaat atas suatu barang, maka tepat apabila bank syariah itu dimaksud setelah menemukan studi kelayakan yang memberikan pembiayaan berdasarkan akad sewa-menyewa. Yang keempat ataupun yang terakhir, yaitu nasabah membutuhkan pinjaman uang karena ada kebutuhan mendesak yang harus dipenuhi seperti untuk biaya pengobatan rumah sakit atau keperluan membayar utang. Bank syariah apabila menemukan nasabah seperti itu, maka tepat jika diberikan pembiayaan itu berdasarkan pinjam meminjam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Syah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi Good Corporate Governance. Penerapan Good Corporate Governance atau disingkat GCG di lembaga perbankan syariah menjadi sebuah keniscayaan yang tak terbantahkan. Bahkan bank syariah harus menjadi pionir terdepan dalam mengimplementasikan GCG tersebut dalam kerangka IFSB, Islamic Financial Services Board, yaitu sebuah badan penetapan internasional dalam regulasi lembaga keuangan Islam yang berpusat di Kuala Lumpur. Baru-baru ini mengekspos draft GCG untuk lembaga keuangan syariah. Rencananya draft ini akan disahkan pada bulan November mendatang. Sebelum disahkan, IFSB mengharapkan masukan dari para akademisi dan praktis ekonomi Islam di seluruh dunia. Kini draft tersebut sudah diekspos oleh 3 negara, yaitu di Inggris, Lebanon, dan Indonesia. Perbedaan GCG syariah dan konvensional terletak pada syariah compliance, yaitu kepatuhan syariah. Sedangkan prinsip-prinsip transparansi, yaitu kejujuran, kehati-hatian, kedisiplinan, merupakan aturan yang terdapat dalam GCG konvensional. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Eka Endriani. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi tentang pengertian dari Good Corporate Governance atau GCG menurut World Bank. Menurut World Bank, GCG merupakan suatu kumpulan hukum atau peraturan yang wajib dipenuhi untuk mendorong kinerja perusahaan secara efisien. Adapun menurut Hessel, ada 3 alasan dibentuknya atau diciptakannya GCG, yaitu yang pertama untuk pemberantasan korupsi, dan yang kedua yaitu untuk disiplin anggaran dan penghapusan non-budgeter, dan yang ketiga yaitu untuk peningkatan fungsi pengawasan GCG. Selanjutnya, menurut Doni Gunawan sebagai peneliti senior Bank Indonesia menyatakan bahwa ada 3 bentuk korupsi dalam perbankan, yaitu yang pertama secara langsung, yang kedua secara tidak langsung, dan yang ketiga korupsi secara samar-samar. Yang pertama yaitu korupsi secara langsung, yaitu melakukan pencurian uang pada bank secara individu maupun kelompok dengan cara memanipulasi laporan keuangan maupun laporan dana nasabah. Nah, yang kedua yaitu contoh dari korupsi tidak langsung, yaitu dengan cara nepotisme, tender barang atau jasa kepada sanak saudara, sehingga ini dapat menyebabkan perusahaan atau bank menjadi rugi.
Dan yang ketiga yaitu korupsi secara samar-samar, yaitu contohnya komisaris atau direktur menggunakan mobil dinas mewah dari perusahaan. Nah, kemudian ketika mobil tersebut telah mengalami penyusutan, maka mobil tersebut dibelinya untuk dimiliki dengan harga jauh di bawah pasar, sehingga dia menyebabkan bank menjadi rugi. Nah, semua bentuk korupsi yang telah disebutkan, baik itu korupsi secara langsung, tidak langsung, maupun samar-samar, harus segera diberantas secara tegas dengan aturan GCG yang jelas. Sekianlah pembahasan dari materi yang telah saya sampaikan, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Apriani akan melanjutkan materi yang B, Good Corporate Governance atau disingkat GCG. Saya di sini menjelaskan paragraf ke-9-nya, yaitu prinsip dan nilai-nilai bisnis yang diajarkan dan dipraktikkan Nabi Muhammad SAW tersebut sangatlah identik dengan spirit GCGI yang dikembangkan saat ini. Dalam ajaran Islam, poin-poin tersebut menjadi prinsip penting dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim. Islam sangatlah intens mengajarkan diterapkannya prinsip adalah keadilan, tawazun keseimbangan, mas'uliyah artinya akuntabilitas, akhlak moral, sidik kejujuran, amanah pemenuhan kepercayaan, fatona kecerdasan, tablik transparansi keterbukaan, huriyah independensi, ihsan profesional, wasatan kewajiban, idarah pengelolaan, khilafah kepemimpinan, raqabah pengawasan, qiraah dan islah, organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan. Nah, berikut tuh definisi-definisi yang di atas tuh bisa kita simpulkan bahwa prinsip-prinsip GCG atau Good Corporate Governance tuh ada 7. 1. Keadilan, 2. Transparansi, 3. Akuntabilitas, 4. Tanggung jawab, 5. Moralitas, 6. Komitmen, 7. Kemandirian. Keharusannya tampilan bankir syariah. Keharusan tampilnya bankir syariah sebagai pionir penegakan GCG dibandingkan konvensional menurut Lewis tahun 1999 karena permasalahan governance dalam perbankan syariah ternyata sangat berbeda dengan bank konvensional. Pertama, bank syariah memiliki kewajiban untuk mematuhi prinsip-prinsip syariah dan menjalankan bisnisnya karena Dewan Pengawasan Syariah memainkan peran yang penting dalam komponen struktur perbankan syariah. Kedua, karena potensi terjadinya information atau asimetri sangat tinggi bagi perbankan syariah, maka permasalahan agensi teori menjadi sangat relevan. Hal ini terkait dengan permasalahan tingkat akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana nasabah dan pemegang saham. Karenanya, permasalahan keterwakilan investment account holder dalam mekanisme Good Corporate Governance menjadi masalah strategis yang harus pula mendapat perhatian bank syariah. Ketiga, dari perspektif budaya korporasi, perbankan syariah semestinya melakukan transformasi budaya di mana nilai-nilai etika bisnis Islami menjadi karakter yang inherent dalam praktik bisnis perbankan syariah. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuzar akan melanjutkan presentasi teman saya sebelumnya. Saya akan menjelaskan tentang organisasi Good Corporate Governance GCG dalam praktik perbankan syariah. Penerapan prinsip-prinsip GCG menjadi suatu keniscayaan bagi sebuah institusi termasuk di dalamnya bank syariah. Hal ini ditunjukkan kepada adanya tanggung jawab publik berkaitan dengan operasi bank syariah yang diharapkan mampu mematuhi peraturan yang telah ditentukan.
Di sisi lain, bank syariah juga patuh pada aturan Al-Quran, hadis, dan ijma' ulama. Seiring perkembangannya zaman tentang GNC dan upaya pencarian struktur governansi yang maksimal mendapat perhatian luar biasa dalam kajian ekonomi dan debat publik, respon terhadap GNC semakin bagus, seperti World Bank dan ADB menyatakan bahwa penyebab krisis keuangan yang melanda berbagai negara Asia karena buruknya pengelolaan atau pelaksanaan korporasi. Menurut Iqbal dan Minaktulho 2008, peningkatan perhatian secara menyeluruh dapat dinisbatkan dalam 4 faktor penting. Pertama, pertumbuhan investor institusional seperti institusi, dana pensiun, perusahaan asuransi, dan lainnya sebagai akibat cenderung dari gejala perubahan pola kepemilikan saham, khususnya di Amerika Serikat dan Inggris, yang mengarah pada konsentrasi kepemilikan perusahaan publik ke tangan investor institusional tersebut. Kedua, meluasnya perhatian dan kritik atas lemahnya pengawasan dan mentoring terhadap perusahaan-perusahaan publik di negara Anglo-Saxon. Ketiga, perpindahan pandangan terhadap korporasi, governansi yang berbasis pada pemegang saham, governansi yang melingkari stakeholder yang lebih luas. Keempat, semakin berkembang globalisasi pasar finansial, kecenderungan global, deregulasi dan liberalisasi aktivis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Utin Rahmianzeli. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Sebab corporate governance mencakup serangkaian tata hubungan antara manajemen perusahaan, dewan pengurus, pemegang saham, dan stakeholder lainnya. Corporate governance juga menyediakan struktur untuk menyusun tujuan perusahaan dan menentukan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan pemantauan kinerjanya. Atas dasar hal inilah, Komite Basel Pengawasan Perbankan menyusun pedoman corporate governance khusus bagi organisasi perbankan. Menurut Komite Basel, dari perspektif industri perbankan, corporate governance mencakup metode bagaimana bisnis dan urusan-urusan bank dikelola oleh para pengurus dan manajemen, yang mempengaruhi bagaimana pengurus dan manajemen. 1. Menyusun tujuan perusahaan. Yang kedua, ada mengoperasikan bisnis sehari-hari. Ketiga, memenuhi kewajiban akuntabilitas terhadap pemegang saham dan mempertimbangkan kepentingan stakeholder lain. Keempat, ada mengatur agar aktivitas dan perilaku perusahaan sejalan dengan harapan agar bank beroperasi secara aman dan baik. Yang terakhir, melindungi kepentingan para deposan. Bank Indonesia juga tidak mau ketinggalan dalam menerapkan Good Corporate Governance. Penerapan GCG telah menjadi kewajiban semua bank umum yang beroperasi di Indonesia. Kewajiban tersebut ditetapkan melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006, tanggal 30 Januari 2006. Dasar pertimbangan PBI ini adalah sejalan dengan alasan Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance atau KNKCG. Ketika pada tahun 2004 mengeluarkan pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia dengan alasan yang pertama, bank adalah lembaga intermediasi yang dalam menjalankan kegiatan usaha bergantung pada dana masyarakat dan kepercayaan baik dari dalam maupun luar negeri. Kedua, krisis perbankan di Indonesia yang dimulai akhir tahun 1997 terjadi bukan semata-mata diakibatkan oleh krisis ekonomi, tetapi juga diakibatkan oleh belum dilaksanakannya GCG dan etika yang melandasinya. Yang ketiga, pelaksanaan GCG sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional,
sebagai syarat mutlak bagi dunia perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat. Keempat, GCG mengandung 5 prinsip utama, yaitu yang pertama keterbukaan atau transparansi, yang kedua akuntabilitas atau accountability, yang ketiga tanggung jawab atau responsibility, yang keempat ada independensi atau independensi, yang kelima ada kewajaran atau fairness. Kelima tersebut diciptakan untuk dapat melindungi kepentingan semua pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Yang kelima atau yang terakhir, pengaturan dan implementasi GCG memerlukan komitmen dari top manajemen dan seluruh jajaran organisasi. Pelaksanaannya dimulai dari penetapan kebijakan dan kode etik yang harus dipatuhi oleh semua pihak dalam perusahaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernisa. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya. Ada 6 pertimbangan pokok yang dikeluarkan oleh PBI nomor 8/4/PBI/2006, yaitu yang pertama, semakin meningkatnya risiko yang dihadapi oleh bank. Yang kedua, peningkatan kinerja bank melindungi kepentingan stakeholder serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika yang berlaku umum pada industri perbankan. Yang ketiga, upaya untuk memperkuat kondisi internal perbankan nasional sesuai dengan arsitektur perbankan Indonesia. Yang keempat, Dewan Komisaris dan Direksi adalah organ perusahaan yang memegang peranan yang sangat penting dalam menciptakan GCG. Dan karena itu, perlu diberikan tanggung jawab khusus untuk penerapannya. Yang kelima, adanya check dan balance dari pihak-pihak independen terhadap pihak yang terkait. Dengan pemegang saham pengendali diperhitungkan akan meningkatkan pelaksanaan GCG. Yang keenam, dinamika yang perlu direspon secara profesional dalam rangka mengoptimalkan penetapan GCG bank. Mengenai pengertian GCG dalam dunia perbankan di Indonesia, terdapat dalam ketentuan pasal 1 angka 6 Peraturan Bank Indonesia nomor 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good Corporate Governance bagi bank umum. Disebutkan bahwa GCG adalah tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip yang pertama, keterbukaan. Diartikan sebagai keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan, serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengendalian keputusan. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif. Yang ketiga, pertanggungjawaban, yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. Yang keempat, independensi, yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh atau tekanan dari pihak manapun. Yang kelima, kewajaran, keadilan, dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perkenalkan, saya Puja Sunda Zerianti akan melanjutkan penyampaian materi dari teman saya. Untuk perkembangan terakhir Bank Indonesia pada tanggal 7 Desember 2009 telah menerbitkan PBI nomor 11/53/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi Bank Umum Syariah dan unit usaha yang diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2010 lalu. GCG ini pada lembaga keuangan, khususnya bank, memiliki keunikan bila dibandingkan dengan governance pada lembaga keuangan non-bank lainnya. Hal ini lebih disebabkan oleh kehadiran deposan sebagai suatu kelompok stakeholders yang kepentingannya harus diakomodir dan juga dijaga. Sementara itu, khusus dalam perbankan syariah dikenal upaya adanya prinsip-prinsip syariah yang mendukung bagi terlaksananya prinsip GCG. Prinsip GCG yang dimaksud ini keharusan bagi subjek hukum termasuk
bank untuk menerapkan prinsip kejujuran, edukasi pada masyarakat, kepercayaan, dan pengelolaan secara profesional. Untuk penerapan GCG merupakan wujud pertanggungjawaban dari bank syariah kepada masyarakat bahwa suatu bank syariah dikelola secara baik dan profesional dengan hati-hati dan dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham tanpa mengabaikan kepentingan stakeholders lainnya. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG ini dalam sebuah bank termasuk bank syariah paling tidak harus diwujudkan dalam beberapa hal berikut ini. Yang pertama, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Dewan Pengawasan Syariah dan Dewan Direksi. Yang kedua, kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengadilan intern bank. Yang ketiga, penerapan fungsi kepatuhan auditor internal dan auditor eksternal. Yang keempat, penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern. Yang kelima, penyediaan dana kepada pihak yang terkait dan penyediaan dana besar. Yang keenam, rencana strategis bank. Dan yang ketujuh, transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan. Bagi bank, khusus untuk meningkatkan pemenuhan prinsip-prinsip syariah oleh bank, paling tidak terdapat 2 langkah penting yang harus ditempuh. Yang pertama, perlunya mengefektifkan aturan dan mekanisme pengakuan atau endorsement dari otoritas fatwa. Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional dalam menentukan kehalalan atau kesesuaian produk dan jasa keuangan bank dengan prinsip syariah. Yang kedua, perlunya mengefektifkan sistem pengawasan yang memantau transaksi keuangan bank sesuai dengan fatwa yang dikeluarkan oleh otoritas fatwa perbankan. Selanjutnya, dalam PBI nomor 11/33/PBI/2009 mewajibkan BUS dan UUS menerapkan GCG dalam setiap kegiatan usahanya, termasuk dalam penyusunan visi, misi, dan rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal pada seluruh tingkat atau jenjang organisasi. Namun dalam ruang lingkup yang berbeda antara BUS atau Bank Umum Syariah dan UUS atau unit usaha syariah, ruang lingkup pelaksanaan GCG bagi bumi paling kurang harus diwujudkan dalam beberapa hal berikut ini. Yang pertama, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, kelengkapan dan pelaksanaan tugas-tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern. Yang ketiga, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawasan Syariah. Yang keempat, pelaksanaan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern. Yang kelima, batas maksimum pengeluaran dana. Yang keenam, transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan BUS atau Bank Umum Syariah. Yang ketujuh, sedangkan untuk UUS atau unit usaha syariah, ruang lingkup pelaksanaan yang dituntut lebih terbatas, yaitu yang pertama, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur UUS atau unit usaha syariah. Yang kedua, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS. Yang selanjutnya, penyaluran dana kepada nasabah pembiayaan inti dan penyampaian dana, penyimpanan dana oleh nasabah deposan inti, dan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan UUS.